Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi nyalain dulu kameranya sebelum kita mulai. Gimana keadaan lu? Jadi nyalain kameranya. Ya, hari ini kita lanjut materinya ke induksi elektromagnetik. Terus minggu ini udah mulai UTS kan ya, UTS matematika dulu. Itu bisa di-confirm lah ya, ntar sama Hanley diomongin mau hari apa, Kamis atau Jumat, apa gimana. Terus kalau fisika tanggal 25 kan ya, kalau fisika. Terus apa lagi ya? Oh ya, minggu depan akan nggak bisa ngajar karena akan mau healing ke Phuket. Semoga balik lagi dengan selamat, doakan saja. Jangan minta oleh-oleh karena malas bawa. Nah, jadinya minggu depan let's see lah ya, jadinya di hari apa. Akang tuh balik ke Indonya hari Selasa. Jadi mungkin kita bakal belajarnya ya, kalau nggak mungkin di weekend kali ya, akan mikirnya tuh Sabtu atau Minggunya jadinya. Jadi buat minggu depan eh, fisikanya jadi ke hari Sabtu atau Minggu kayak gitu. Dimana minggu depan tuh materinya adalah arus bolak-balik ya. Oke. Jadi minggu depan arus bolak-balik, terus minggu depannya lagi UTS, bebas kayak gitu. Ya dipersiapkan, sudah mulai musim ujian, dipersiapkan, ditargetkan bisa lebih baik daripada semester kemarin. Apa yang kurang di semester kemarin diperbaiki di semester ini. Kayak gitu. Gitu sih paling. Ya, langsung aja kita ke materinya. Bentar. Ya, jadi kita bakal bahas induksi elektromagnetik. Hari ini ya, induksi elektromagnetik. Pokoknya kita ngomongin kelistrikan dan kemagnetan. Semester ini tuh utamanya. Di mana induksi elektromagnetik ini tuh adalah suatu fenomena di mana ya perubahan fluks magnet menghasilkan arus listrik. Ini akan tulis dulu ininya ya, part-partnya ya. Yang pertama kita ngomongin hukum Faraday dan hukum Lenz. Yang kedua kita ngomongin uh, induction and energy transfer, apa yang induksi dan transfer energi. Ini akan nulisin bab di ininya aja. Terus kita ngomongin induced electric fields. Oke. Ini tapi sepotong-sepotong sih. Tapi akan nulis dari sini aja. Bentar, akan lihat SAP-nya dulu. Lalu Faraday hukum Lenz ilustrasinya sebenarnya dikit sih kalau misalkan di SAP-nya, tapi ini mending dibahas. Terus induktansi, induktor dan induktansi. Induktor, induktansi, dan induksi diri mungkin ya digabungin aja. Terus ada rangkaian RL, banyak ya ternyata.
Kemarin kan kita ngomongin rangkaian RC, sekarang kita ngomongin rangkaian RL. Terus, wait. Energi yang tersimpan di dalam induktor. Baru ditansi bersama. Ya. Oke, banyak ya. Tapi mungkin satu, dua, tiga agak sepaket bisa dibilang. Jadi ini sebenarnya tuh 2 sama 3-nya sedikit. Jadi satu paket di sini. Terus kita ngomongin ini sepaket, enggak sih? Ya ini terus ini misah-misah, tapi dikit-dikit. Ini oke, kita lihat lah ini bisa harus beres berapa lama. Ya tapi maksimal 2 jam sih maksimal ya. Oke, jadi induksi elektromagnetik diulangi lagi adalah fenomena di mana perubahan flux magnet menghasilkan arus listrik. Dan untuk memahami dengan baik fenomenanya seperti apa, kita coba, Akang pengen ngeliatin dulu videonya karena yang akan lihat tuh banyak yang masih belum pernah ngelihat sama sekali gitu. Ya cuman ngelihat teorinya aja, tapi kalau nggak pernah lihat aslinya kayak gimana agak susah jadinya. Nah, udah share screen. Oh, hitam. Muncul nggak videonya? YouTube. Nah, muncul ya? Muncul nggak? Oke. Ya, ini kita ngomongin induksi elektromagnetik. 25 turns. I will first connect. Ya, basically di induksi elektromagnetik itu intinya ada 2 hal yang ngebuat sebenarnya ini pada akhirnya, pada dasarnya ya, nggak harus kumparan, apapun itu bentuknya. Mungkin akan bakal ngasih lagi satu lagi mungkin ya fenomenanya. Tapi ntar aja lah habis ini. Jadi intinya tuh mungkin atau mungkin akan bisa bilang gini. Intinya supaya induksi elektromagnetik itu bakal muncul ketika kita ngomongin konduktor sama magnet. Oke. Ketika kita ngomongin konduktor sama magnet, maka akan terjadi induksi elektromagnetik. Di sini konduktornya bentuknya adalah lilitan kawat. Nanti akan bakal ngeliatin lagi yang bukan lilitan kawat kayak gimana. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. And notice as I move it towards the coil, Nah, ini ada ampermeternya, lihat ampermeternya. positive direction, and when I pull it out, there's a Ya, pas dimasukin ada arus positif, pas dikeluarin ada arus negatif. pulse in the minus direction. And notice if I just kalau disimpan di dekat gini doang nggak akan ada arus. Hold the magnet there, there's no current flow. It's only when the magnet's moving and when there's a pas digerakin baru ada arus kan. Therefore, a change in magnetic flux with respect to time inside the coil. If I move the magnet slowly, I get a small current. And if I move it quickly, I get a larger current. Ya, jadi kalau digerakin pelan, arusnya kecil, kalau digerakinnya kenceng, arusnya besar. Ya, kalian bisa lihat di sini. Mungkin harusnya kalian udah pernah belajar teorinya tentang induksi elektromagnetik di sekolah waktu di SMA kelas 3 tahun kemarin berarti kan ya. Tapi mungkin belum pernah ngelihat secara langsung eksperimennya ya ini. Bener-bener batang magnet digerakin di konduktor tuh bisa ngehasilin arus banget gitu. Nah, turbin tuh pada dasarnya kan kayak gitu turbin tuh. Jadi kita punya di sini turbin tuh ya ini kita putar, ntar ini bisa diputar wheelnya. Wheel ini bakal muterin kumparan berputar di batang magnet, di medan magnet, maka bakal muncul arus, lampunya bakal nyala. Nah, kayak gitu intinya. Ya basically semua gerakan yang ditempelin ke batang magnet, tempelin kumparan yang ngebuat batang magnet sama
atau kumparannya bergerak ya bisa menghasilkan arus intinya tuh. Dan ini tuh jadi dasar seluruh teknologi pembangkit listrik gitu. Terus tuh bentar, apa namanya, magnetic braking. Silinder kenapa ini? Yang bingung. Udah nggak? Ya yang juga bisa. The way that we can prove this resistance is due to the flow of electricity. The field moves through copper and many other metals. It causes electrons to reorganize themselves and flow in a circular pattern. Nah itu karena industri magnetik juga. Jadi magnetic braking salah satu hal teknologi di kereta kalau nggak salah atau apa ya, ada magnetic braking gitu. Bentar. Akan bukan nyari yang ini sih. Silinder neodymium coba di sana ya. Oh ini. Ya, dia jatuhnya lambat ya. Padahal itu kan, jadi itu sisi ininya neodymium, magnet, ininya copper. Ketika dijatuhin jadi lambat gitu. Harusnya ada perbandingannya sih. Ini cukup panjang nggak ya kayak ini? Ini nggak di slow, beneran jatuhnya sepelan itu. Ini mah ngebikin-bikinnya gitu. Ya anyway, that's induksi elektromagnetik. Nanti kita bakal bahas fenomena itu terjadi karena ya, pada akhirnya diulangi lagi bahwa di fisika tuh kita ya nggak cuma memahamin fenomenanya kenapa, kan ya, karena kita ngitung punya rumus dan segala macam tuh karena kita pengen punya precision kan ya, kita pengen precise dari apa namanya tuh prediksi yang kita punya jadi kayak gimana gitu kan ya, terutama buat engineering kan ya. Jadinya ya perhitungan jadi penting juga, selain kualitatif juga perlu dipahami. Nah, di induksi elektromagnetik diulangi lagi bahwa terdiri dari dua, mungkin kita bahas yang pertama dulu, hukum yang pertama ya, hukum Faraday. Hukum Faraday menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dengan menjelaskan tegangannya itu muncul karena ada perubahan fluks magnet terhadap waktu. Nah, ini adalah hukum Faraday, ini fluks magnetik. Fluks magnet. Ini ya GGL ya, tegangannya muncul. And di sini tuh jumlah lilitan. Jumlah lilitan kawatnya kalau tadi ya. Flux magnet itu apa? Flux magnet ya sama kayak flux listrik. Kita udah bahas flux listriknya di hukum Gauss, jadi akan nggak terlalu bahas panjang di sini. Bahwa ya flux magnet itu intinya medan magnet yang melewati suatu luas gitu kan. Dimana karena sudah kuliah jadi akan pakai notasinya integral. Dimana ya kalau kita gambar ini luasnya A gitu ya. Maka medan magnetnya misalkan ini. Dimana medan magnetnya bisa aja fungsi dari posisi kan ya. Sehingga di tiap titik medan magnetnya berbeda-beda, makanya harus diintegralin. Nah, sementara luas punya vektor, yaitu vektor normalnya. Arahnya tuh ya. Ini vektor luasnya. Nah, itu adalah flux magnet. Jadi, ketika kita ngomongin hukum Faraday itu yang mengatakan bahwa yang menghasilkan GGL atau yang menghasilkan flux magnet, yang menghasilkan GGL adalah perubahan flux magnet terhadap waktu. Nggak harus perubahan medan magnet, nggak harus perubahan luas, dan kita bisa lihat dot product di sini kan, ini dot product ya. Dot product juga itu kan dipengaruhi oleh sudut, bener nggak? Jadi kita bisa lihat dari rumus ini bahwa rumus ini itu memiliki 3 variabel, yaitu besar medan magnetnya, ya, besar medan magnetnya, besar luasnya, sama besar sudutnya. Ketika 3 hal ini berubah, maka flux magnetnya akan berubah. Ketika flux magnetnya berubah terhadap waktu, maka akan muncul GGL atau tegangan gitu dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oke. Kita bakal deep dive ke situ. Nah, yang jadi jawabannya adalah bahwa
munculnya hukum Faraday ini atau munculnya induksi elektromagnetik ini, mungkin kita bakal lebih jelas kalau kita udah ngejelasin, kalau pas akan ngejelasin hukum Lenz ya. Jadi tanda negatif di sini itu dari hukum Lenz. Nah, hukum Lenz itu mengatakan apa? Coba Kang ambil dari Halliday kalimatnya biar persis. Ya. Uninduced current, jadinya gini logikanya. Bahwa ketika perubahan flux magnet terhadap waktu ini menghasilkan tegangan, maka tegangan itu kan beda potensial. Beda potensial otomatis menghasilkan apa? Arus listrik. Jadinya karena tegangan muncul arus. Nah, kata Lenz, arus yang muncul tersebut, ya, mungkin akan tambahin di sini. Jadinya kita punya kan GGL sama dengan R kali I. Jadi arus yang muncul tersebut, tegangannya akan menghasilkan arus, di mana arus yang muncul tersebut memiliki arah, sehingga medan magnet karena arus tersebut melawan perubahannya. Kenapa harus melawan perubahannya? Yang pernah Akang baca dan Akang juga Akang tuh bacanya di Sounds Outline dulu tuh. Dan di Sounds Outline tuh ngejelasin bahwa hal ini terjadi karena hukum K energi. Tapi sampai sekarang sih aku nggak pernah baca di ininya sih, di buku yang lain. Cuma menurut Akang cukup make sense sih, bahwa arus ini akan melawan perubahan medan magnetnya supaya menghasilkan hukum K, supaya energinya kekal. Gitu. Ntar akan gambarin biar lebih jelas. Sorry, agak belepotan ngomongnya. Ada yang tanya dulu nggak sampai sini jelas nggak? Ada yang perlu diulang? Ya mungkin akan recap lagi di sini tuh akan pengen nyampaikan tuh pertama hukum Faraday itu menjelaskan bagaimana induksi elektromagnetik terjadi karena dari perubahan flux magnet terhadap waktu akan muncul GGL atau tegangan akan menghasilkan arus. Di mana flux magnet itu ya kayak flux listrik, medan magnet dikali luas, flux listrik kan medan listrik dikali luas. Di mana kalau kita ngomongin perubahan flux magnet, berarti flux magnet itu bisa berubah karena medan magnetnya, karena luasnya, atau karena sudutnya. Kita bakal bahas masing-masing ini. Nah, tapi sebelumnya kita ngomongin yang pertama hukum Lenz-nya dulu aja. Ya bagian sini pembahasannya akan nggak ngikutin Halliday. Akan lebih suka pakai ini approach-nya. Di mana hukum Lenz kita ngomongin, misalkan kita punya sebuah silinder kosong. Ini kosong ya silindernya. Cuman buat jadi tempat kumparan aja. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin kumparan kayak gini tuh ya, sebenarnya tuh nggak ada, si silindernya tuh nggak ada. Terus kita punya di sini ada batang magnet, di mana yang biru itu selatan ya, yang merah utara. Gitu kan ya. Jadi kita punya batang magnet kayak gitu, kita punya ada hambatan, ini ada aliran kawat. Kita mau ngelihat bagaimana hukum Lenz itu menjelaskan induksi elektromagnetik. Oke. Pertama, kalau kita lihat batang magnetnya dalam keadaan diam seperti ini, maka tidak akan terjadi apa-apa dong. Kan terjadi apa-apa tuh kalau batang magnetnya bergerak. Makanya kita gerakin batang magnetnya. Kita gerakin misalkan ke arah kiri, kita deketin batang magnetnya ke kiri, ngedeketin si silindernya, kayak tadi di videonya, batang magnetnya deketin ke lilitan. Maka apa yang akan terjadi? Bakal ada arus. Bagaimana arus itu muncul? Itu yang bakal kita bahas. Nah, untuk melihatnya, kita harus paham dulu bagaimana perubahan flux magnetnya terjadi. Kalau kita mau tahu perubahan flux magnetnya, kita harus tahu dulu medan magnet awalnya kayak gimana. Kalau kita ketemu batang magnet, maka batang magnet itu kan menghasilkan medan magnet yang keluar dari utara, sementara masuk dari selatan. Jadi kita punya medan magnetnya gini kan. Kalau lengkap tuh kan gini, medan magnet dari batang magnet itu kan.
gitu. Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa medan magnetnya arahnya kiri. Kenapa? Karena utaranya di kiri, bisa dibilang kayak gitu lah. Kan keluar dari utara. Oke. Nah, sehingga kita bisa gambar flux magnet awalnya. Flux magnet awalnya tuh akan gambarin jadi ada dua, misalkan medan magnetnya tuh. Misalkan aja ini, for no apparent reason lah. Mau 3, mau 4 juga nggak masalah. Satu agak satu agak kurang biasanya tuh. Jadi kita gambar dua aja. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita dekatkan batang magnet ini ke kumparan? Maka medan magnetnya bakal bertambah, bener nggak? Logis kan? Kan makin dekat kan ya? Makin dekat berarti makin kuat medan magnetnya. Sehingga kita punya di akhir secara vektor, atau kalau kita gambar garis medannya jadi 3 karena lebih besar jadinya. Sampai sini paham dulu nggak? Bisa dipahami? Oke. Membesar karena dideketin ya. Ke kiri karena batang magnetnya utaranya di kiri gitu ya. Kan utara keluar. Kan tulis kali ya. Arah medan magnet keluar dari utara, masuk dari selatan. Nah, sekarang hukum Lenz tuh bisa dibilang argumennya gini, yang pernah Kang baca tuh, diulangi lagi. Bahwa ketika kita lihat medan magnetnya bertambah di sini kayak gini, berarti energi di sini akan membesar, energi magnetnya tuh. Padahal kita nggak masukin energi ke dalam sistem. Kita nggak masukin energi ke dalam sistem, tapi energinya bertambah. Sehingga yang terjadi apa? Supaya energinya tidak bertambah, karena energi itu harus kekal, maka si energi yang, ya interaksi energi ini tuh bakal menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan perubahan tersebut. Nah, ini adalah medan magnet induksi. Kenapa ini ke kanan? Biar ini saling menghilangkan, ngerti nggak? Biar awal sama akhir jadinya sama. Nah, ini adalah inti dari hukum Lenz. Bahwa medan magnet induksi yang muncul akan menyebabkan medan magnet awal sama akhirnya bakal stabil, bakal konstan gitu. Tapi sebenarnya buat short period lah bisa dibilang. Nah, terus medan magnet induksi ini muncul dari siapa? Muncul dari mana? Medan magnet induksi ini muncul, nah di sini kan ada konduktor, otomatis konduktor yang menghasilkan medan magnetnya sendiri. Induktor, kok konduktor? Ya benar sih, konduktor juga. Jadi kita punya di situ medan magnet induksinya arahnya ke kanan untuk menyeimbangkan perubahan ini. Dan dengan aturan tangan kanan, kalau kita lihat, kalau kita pakai aturan Scroop ya, kita pakai aturan Scroop, medan magnet induksinya kanan, maka arah arusnya muter kayak gini jadinya. Jempol tuh arah medan magnet, putaran tangan tuh putaran arah arus. Jadi kalau medan magnetnya kanan, berarti arusnya muternya gini. Jadi dari belakang ke atas, terus ke depan, terus ke bawah ya. Jadi kita punya arusnya di sini arahnya ke bawah. Bisa nentuin itu nggak? Itu bakal jadi skill penting juga buat induksi elektromagnetik. Jadi kita punya arah induksinya ke kiri di sini. Ada yang tanyain sampai sini, jelas nggak? Jelas, ada yang tanyain? Oke. Nah, sebaliknya kalau kita jauhin, kita coba lagi ya. Kalian ngerti nggak nih?
Nah, gimana kalau dijauhin bata magnetnya? Maka ya dengan cara yang sama, ini metode yang akan gunain ya buat ngajar karena menurut Akang sangat intuitif buat Akang. Tapi kalau Akang ngerjain soal, Akang akan pakai ini sebenarnya tuh. Ini buat tahap awal ngerjain aja. Pada akhirnya Akang bakal ngelihatnya bertambah atau berkurang intinya tuh. Tapi akan jelasin dulu bentar ya. Jadi kita bisa lihat di sini flux magnet awalnya tapak kiri ya, awalnya karena keluar dari utara kan medan magnetnya. Nah, sementara kalau kita lihat di akhir karena dijauhin bata magnetnya, maka medan magnetnya bakal berkurang jadi cuma satu. Sehingga biar awal sama dengan akhir energinya, maka harus muncul medan magnet induksi arahnya ke kiri. Makanya di sini medan magnet induksinya arahnya ke kiri. Dan dengan aturan tangan kanan, medan magnetnya ke kiri, arusnya berarti bakal ke atas terus ke bawah gitu ya. Jadi kita punya ini ke atas, di sini terus ke bawah. Jadi kita bisa lihat arah arus induksinya bakal berbeda ketika dideketin sama ketika dijauhin, sama seperti di video yang tadi. Kayak gitu. Nah, atau kita juga bisa ngambil kesimpulannya sesuai dengan di sini. Bahwa arusnya itu akan melawan perubahannya. Kalau bertambah bakal berlawanan, kan ini bertambah bakal berlawanan. Kalau berkurang bakal nambahin. Bisa ngelihatnya juga kayak gitu. Makanya sih tandanya negatif. Tanda negatifnya itu karena melawan perubahan flux magnetnya. Munculnya dari situ. Jadi negatifnya itu adalah negatif dari hukum Lens. Itu basicnya. Hukum Faraday dan hukum Lens. Dan hukum Faraday sama hukum Lensnya itu akan kalian gunakan untuk seluruh problem di induksi elektromagnetik. Makanya penting buat kalian benar-benar paham ini dulu sekarang. Ada yang tanya dulu nggak ini sampai sini jelas? Nggak ada? Jelas? Oke. Contoh lah ya, seperti biasa contoh kasus. Konduktor yang digerakkan Nah, kita ambil kasusnya ini. Ini sesuai dengan yang di highlight. Nah, konduktor yang digerakkan di medan magnet. Perhatikan di sini bahwa pertama diulangi lagi. Tadi udah jelas ya, bahwa hukum Faraday itu ngomongin perubahan flux magnet, di mana perubahan flux magnetnya bisa menghasilkan arus induksi yang ditukar dengan hukum Lens. Nah, berarti pertama-tama kita harus bisa mengidentifikasi dulu perubahan flux magnetnya itu terjadi karena apa. Itu hal penting. Sehingga kita perlu ngelihat dulu kalau kita punya flux magnet itu kan akan recall lagi rumusnya integral B dot TA. Dan kita bisa lihat di sini antara BA sama sudut dari dot produknya yang berubah karena kawat konduktornya digerakin kanan, maka yang berubah itu adalah luasnya ya. Jadi kita punya luasnya yang berkurang di sini tuh. Yang kena fluxnya tuh. Sehingga gimana? Ya, pertama kita bongkar dulu lah ini flux magnetnya sama dengan ambil medan magnetnya homogene, berarti ya jadinya B kali A lah ya. B kali X kali L. Ini kalau medan magnetnya homogene. Ngerti nggak X kali L? X dikali L. Jadi luas ini kan. Gitu.
Nah, terus ya udah berarti kalau medan magnetnya berkurang, kalau luasnya berkurang, maka akan terjadi perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet ini berarti kalian harus bisa nentuin dua hal. Yang pertama arah arus induksinya, yang kedua besar arus induksinya. Itu tujuan utamanya itu ke situ sebenarnya ya. Menentukan arah arus induksi sama besar arus induksi. Akan tulis dulu kali ya, arah arus induksinya dulu. Kalau kita ngomongin arah arus induksi, maka arah arus induksi ditentukan dengan menggunakan hukum Lenz. Berarti kita harus lihat dulu di sini flux magnetnya bertambah atau berkurang. Sudah jelas di sini karena luasnya berkurang, maka flux magnetnya berkurang. Kalau kalian paham yang tadi, ketika flux magnetnya berkurang, maka medan magnet induksinya bakal berlawanan, searah. Medan magnetisnya bakal searah, sesuai dengan kondisi yang kedua ini. Kan berkurang, kalau berkurang jadi searah kan ya. Berarti kita punya di sini arah arus induksinya bakal cross juga. Arah medan magnet induksinya bakal cross juga. Dan kalau arah medan magnetisnya cross dengan menggunakan aturan tangan kanan, jempolnya masuk, arusnya muter searah jarum jam. Makanya di sini arusnya searah jarum jam. Kayak gitu. Ini adalah arah arus induksi. Itu kecepatan nggak, sorry? Ada yang tanya dulu nggak, itu jelas nggak? Karena luasnya berkurang, flux magnetnya berkurang. Karena flux magnetnya berkurang, maka muncul medan magnet induksi yang searah. Supaya jadi stabil kan, tidak berubah. Dan kalau medan magnet induksinya searah dengan menggunakan aturan Schrödinger, maka arusnya bakal muter searah jarum jam juga. Kayak gitu. Nah, itu arah arus induksinya dengan menggunakan hukum. Jelas? Sementara kalau kita ngomongin besar arus induksinya, kita pakai hukum Faraday. Dengan menggunakan hukum Faraday, maka kita punya, ya akan tulis dulu ya, GL sama minus. Sebenarnya minusnya nggak pernah dimasukin sih. Kalau kita ngitung ya, kita selalu ngitung besarnya aja. Nah, pertama N itu kan jumlah lilitan. Di sini kita ambil kawatnya itu 1 lilitan, maka N-nya sama dengan 1. Flux magnetnya di sini kita punya itu BXL. Medan magnetnya homogen, L-nya konstan, berarti kita punya B sama L-nya bisa keluar, tinggal dx per dt. Di mana dx per dt itu ya perubahan panjangnya. Perubahan panjang di sumbu X, perubahan panjang X ini sesuai dengan kecepatan ditariknya si kawat kan. Jadi ini adalah V. Jadi kita punya tegangan yang dihasilkan adalah BLP. Di mana kalau kita mau tahu arusnya, arus induksinya, arah arus induksinya, berarti kan GGL per R, berarti BLV dibagi R. Nah, dari situlah kita mendapatkan arah arus induksi sama besar arus induksi. Gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas. Kak mau nanya itu fluxnya Ya. sama dengan BXL itu dari mana tadi kan? Oke. Ini akan ada yang lebih lewat stepnya. Kayaknya integral B dot TA ya? Ya. Medan magnetnya homogen, bisa keluar kan? Dari integral. Ya. Jadi tinggal integral dA. Sebenarnya ada dotnya sih, atau sudah B dot integral dA. Nah, medan magnetnya arahnya masuk ke layar, luasnya juga ya intinya medan magnetnya nggak perlu diuraikan ya, karena nggak ada yang sejajar sama si luasnya. Jadi dot produknya bisa hilang, integral dA ya A, jadinya ini B kali A. Jadi ini itu luas ini. Ya. Oh, X itu Ini ininya X. lebar. Oh, ya. Oke. Ini gitu. Berarti kan, oh Jelas? ya, jelaskan. Oh, kira itu tadi cross gitu. Ternyata 3 variabel. Oh ya. Ada lagi yang tanya?
Nah, magnetic braking terjadi setelah kita bahas lanjutannya dari sini. Bahwa kita bisa lihat kan di sini jadi muncul arus ya di kawatnya ya. Karena di kawat jadi muncul arus dan arusnya itu ada di medan magnet, maka apa yang akan muncul? Bakal muncul gaya magnet. Di mana gaya magnet kita punya rumusnya ya F sama dengan IL cross B gitu kan. Dan kalau kita lihat di sini maka dengan menggunakan aturan tangan kanan lagi yang kemarin kita bahas bahwa arusnya tuh arahnya ke atas di F1 ya, arusnya ke atas, medan magnetnya masuk makanya gayanya kiri. Yang ke kanan ya kalian bisa cek lah di sini masing-masing. Yang F2 arusnya ke kanan, medan magnetnya masuk, gaya magnetnya ke atas. Yang di bawah arusnya ke kiri, medan magnetnya masuk, gaya magnetnya ke bawah. Yang ke atas sama yang ke bawah saling menghilangkan berarti sisanya tinggal yang kiri. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ketika kita menggerakkan kawat di medan magnet akan muncul arus yang menghambat kita untuk menggerakin kawat tersebut gitu. Nah, itu yang muncul di video yang tadi akan liatin. Mana ya? Yang inilah misalkan. Ini itu kenapa bisa lambat kayak gini? Karena ketika dia tuh jatuh, kan terjadi perubahan medan magnet. Ketika terjadi perubahan medan magnet, muncul arus induksi. Arus induksinya menghasilkan medan magnet induksi lagi. Nah, medan magnet induksi tersebut ngaruh ke batang magnet ini. Makanya batang magnet ini jadi geraknya lambat. Ada magnetic field-nya nggak ya? Simulation-nya atau apa? Nggak ada. Ya intinya kayak gitulah bahwa kalau kita punya pas apa? Ini silindernya gitu. Pas magnetnya turun, kayak ini ngasih medan magnet gitu kan ya. Medan magnetnya tuh berubah-ubah karena dia sambil turun, terus jadinya muncul deh medan magnet induksi yang arahnya berlawanan. Dan medan magnet induksi ini otomatis ngasihin gaya magnet ke sini. Makanya dia jadi krem gitu, ada gaya yang jatuh. Itu RBL Akang BTW. Tahun 2011. 2012 berarti kalau udah semester 2. RBL Akang di situ. Tapi satu angkatan sama semua, jadi nggak ada yang bisa diekspor juga sih dari situ. Akan juga bingung kenapa RBL-nya kayak gitu. But anyway, di sini kita punya jadinya kita udah tahu arah-arah gaya magnetnya. Ya besarnya tinggal dihitung dari sini aja. Berarti gaya magnetnya sama dengan arusnya BLV dibagi R. L cross B, L sama B-nya ini udah tegak lurus ya. L-nya ke atas arusnya, B-nya masuk ke layar. Jadi ini tinggal L kali B aja. Jadi kita punya ini B kuadrat, L kuadrat V dibagi L. Nah ini adalah gaya magnet yang kita harus berikan minimal. Bang, di aku masih Supaya bisa, kenapa? di aku masih YouTube. Oh sorry. Akan lupa ganti screenshot. Nah udah. Jadi kita hitung gaya magnetnya, ini jadi I-nya BLV per L dari sini. Terus L dikrosin B, L dikrosin B itu L-nya ke atas, B-nya masuk ke layar, tegak lurus ya, jadi tinggal dikaliin aja. Jadinya kita punya ini B kuadrat L kuadrat V per L, nah itu adalah besar gaya yang kita perlu berikan minimal supaya kawatnya bisa ditarik dari medan magnet. Kayak gitu. Di mana kita juga bisa ngitung energinya yang dibutuhin. Atau daya sih di sini. Daya yang dibutuhkan ya. Dayanya berarti daya itu sama dengan F dot P ya, gaya sama perpindahannya sama kecepatnya sama lah ya. Jadinya kita dotnya bisa hilang. Jadi ini B kuadrat L kuadrat V dibagi R. Ini bisa kalian coba turunin sendiri, nggak susah. Dikali V. Nah ini adalah besar daya yang dibutuhkan untuk
apa namanya, menarik si kawat tadi. Dimana kalau kita rearrange ya, kalau kita ubah lagi bentuknya, itu kan jadinya gini, BLV kuadrat dibagi R. Sementara BLV ini itu kan tegangannya. Berarti kan V kuadrat per R ya. Jadi ternyata iya jumlah energinya itu energi disipasi dari si kawatnya. Energi yang dibutuhin tuh. Jadi energi yang kita kasih ke kawatnya itu ngasihin arus dan langsung dibuang juga jadi panas atau dingin gitu ya. Kayak gitu. Ada yang tanya? Jelaskan. Nah, dari sini ini prinsip setrika tuh dari sini. Setrika tuh jadinya dia apa namanya tuh muterin kawat yang ngasihin eddy current juga, arusnya ngasihin perubahan medan magnet, perubahan medan magnetnya ngasihin arus kayak gini, di mana si arusnya itu tuh akan terdisipasi lagi. Kayak di sini kan jadi kita masukin energi ke kawatnya muncul arus yang kemudian dibuang lagi jadi panas. Jadi ini bakal jadi panas gitu, sesuai dengan energi yang kita masukin. Nah, ini contohnya inilah di sini. Kayak gitu. Disebutnya eddy current. Dan eddy di sini itu bukan nama orang ya. Akang dulu mikirnya itu nama orang, ternyata emang ada katanya eddy. Ada yang nanya? Jelas? Oke. Kalau nggak ada, nah sekarang contoh yang kedua, turbin. Sebenarnya ini nggak ada di Holiday, tapi menurut Akang penting buat kalian tahu, terutama ngelanjutin ke materi minggu depan, bahwa fenomena ini kan tadi dipakai buat jadi prinsip dasar buat turbin ya. Di mana di turbin ini tuh, bentar jadi gambarnya dulu. Bentar ini mah dinamo. Ya. Jadi kita punya kayak gini misalkan ya. Ini gambar generator listrik, di mana kita bisa lihat di sini koil, ada kumparan yang diputar oleh sesuatu hal, entah itu kincir angin, kincir air, atau apapun itu, atau dari uap. Jadinya ketika kumparan ini mutar, maka akan terjadi perubahan flux magnet. Kenapa? Diulangi lagi, flux magnet yaitu ada dot produknya, di mana kalau medan magnetnya homogen, berarti kan tinggal jadi B dot A aja. Di mana B dot A itu sama dengan BA cos theta. Kalau misalkan kita gambar dari depan ya, maka kita punya vektor luasnya kayak gini. Salah, ini vektor luasnya. Sementara medan magnetnya di sini dari utara ke selatan, ini medan magnet. Nah, ini sudutnya kan ya, kata. Jadi kita punya bahwa ketika kumparannya berputar, dengan kecepatan sudut omega, katakanlah, maka sudut ini akan berubah terus. Dan perubahan sudut ini akan mengubah flux magnet. Sehingga ya muncul GL. GL sama minus N dV per dt. Sebenarnya minusnya tadi nggak penting ya, nggak usah dimasukin. Biasanya kita mutlakin pada dasarnya itu. Ya ini sama dengan N
perubahan flux magnetnya, kita punya flux magnetnya adalah BA cos theta. Nah, kita punya di sini B sama A konstan tidak berubah terhadap waktu, jadi yang berubah terhadap waktu hanya cos theta-nya. Di mana theta-nya berubah kalau kita anggap sebagai GMB, kalau gerak melingkar beraturan, maka kita punya theta-nya itu sama dengan theta 0 plus omega T. Berarti jadinya theta 0 plus omega T. Kalau kita turunin, jadinya ini mutlak kan ya? Jadinya minus sin. Minus dimutlakin jadinya ya sin. Jadi kita punya NBA, ini turunin jadi sin theta 0 plus omega T. Dikali turun dalamnya. Turun dalamnya adalah omega. Kayak gitu. Ini rumus penting, jadi akan ubah jadi warna hitam. Kayak gitu. Nah, ini adalah tegangan yang dihasilkan ketika sebuah kumparan diputar dengan kecepatan sudut omega. Jumlah haritannya N, besar medan magnetnya B, pada luasnya A, omega yang kecepatan sudutnya. Di mana di sini kita punya, ini itu kan amplitudo berarti kan ya? Amplitudo atau tegangan maksimumnya. Kayak gitu. Dan kita bisa lihat di sini dia sinusoidal, yang artinya kalau kita gambar grafiknya, grafik tegangannya, maka ada kalanya dia positif, ada kalanya dia negatif. Makanya kita sebut ini arus bolak-balik. Yang kita bakal bahas minggu depan. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak ini? Jelas nggak? Ya makanya kenapa kita pakai arus bolak-balik? Salah satunya karena ya listrik yang kita dapat ya bentuknya harus bolak-balik. Ada yang tanya? Jelas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita lanjutnya ke tadi apa? Ini udah induksi medan listrik. Induksi medan listrik itu intinya ya bahwa kita punya di hukum Faraday GL sama minus N dV per dt. Atau kita ambil N-nya dihilangin aja biasanya tuh ya, sebenarnya tuh. Nah, kita punya di listrik statis, tegangan itu kan integral E dot dr. Gitu kan. Dimana karena ini sebuah loop, jadinya kita punya ini integralnya integral satu loop, karena satu putaran loop. Ya ini untuk closed loop mungkin akan tulisnya. Jadinya tinggal dimasukin aja integral tertutup dari E dot dr sama minus sorry. Kayak gitu. Nah, dari sinilah awal munculnya ternyata ada hubungan antara medan magnet dan medan listrik yang sebelumnya nggak ada. Sebelumnya, yang kita pahami bahwa kelistrikan dan kemagnetan adalah dua fenomena yang berbeda. Tapi ternyata dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata perubahan medan magnet bisa menghasilkan medan listrik. Dan kemudian Maxwell nambahin juga bahwa perubahan medan listrik pun bisa menghasilkan medan magnet. Jadi perubahan satu dan yang lainnya itu saling terikat satu sama lain gitu. Ya kemudian muncul teori gelombang elektromagnetik juga dari situ.
Kayak gitu. Dan dari situ juga mulai jadinya diunifikasi juga dari sama Maxwell antara listrik sama magnet yang dulunya diulangi lagi asalnya terpisah menjadi satu kesatuan materi elektromagnetisme. Bahwa ternyata dua hal itu sangat terkait banget gitu. Nggak bisa dipisahin, nggak bisa. Karena tadi perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet dan perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Oke. Ada yang tanya, jelas nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Itu part pertama ya. Part pertama kita udah habis, sekarang kita ke part kedua, induktor, induktansi, dan induksi diri. Jadi kita punya sekarang, kita udah paham tentang hukum Faraday itu kerjanya seperti apa, bagaimana perubahan flux magnet menghasilkan arus induksi, bagaimana besar dan arahnya. Nah, yang terjadi juga ternyata kita punya fenomena yang disebut dengan induksi diri atau self-induction. Induksi diri ini tuh gimana? Jadi induksi diri ini terjadi ketika ya kita misalkan punya kumparan gitu ya, solenoida, di mana kumparan ini misalkan dihubungkan dengan arus bolak-balik. Maka apa yang akan terjadi? Arusnya bakal berubah-ubah kan. Misalkan awalnya arusnya gini. Ketika arusnya gini, maka medan magnetnya akan arahnya ke kanan dengan menggunakan aturan Stokes. Ya, arusnya kan muternya gini, berarti medan magnetnya ke kanan ya. Enggak, itu bukan medan induksi, sorry. Ini medan magnetnya aja. Ini medan magnetnya kayak gini. Nah, tapi kan arusnya berubah-ubah. Katakanlah makin lama makin besar. Karena grafiknya kan naik dulu kan, sinusoidal tuh. Grafik sin tuh. Dari asalnya 0, naik, makin lama makin besar. Karena medan magnetnya yang besar, fluxnya yang besar. Karena fluxnya yang besar, muncul medan magnet induksi, arahnya berlawanan. Medan magnet induksi ini kemudian menghasilkan arus induksi. Yang kemudian menghasilkan tegangan. Tegangan induktor. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana si kumparan ini yang berubah arusnya sendiri. Perubahan arus itu mengubah medan magnetnya sendiri. Perubahan medan magnet itu menginduksi dirinya sendiri untuk menghasilkan arus yang berlawanan sehingga di situ jadi ada tegangan, bisa dibilang. Nah, makanya sebutnya induksi diri, benar-benar menginduksi diri sendiri gitu. Dan karena ini munculnya dari arus, maka shortcut buat ngitungnya ya kita jadinya biar lebih gampang gini aja. Karena kita tahu kan awalnya dari arus kan. Gitu. Nah, ini adalah ya rumus untuk induksi. Jelas, ada yang tanyain dulu sampai sini? Nah, tapi kan hasil ini harus sama dengan hasil dari hukum Faraday karena itu kayak cuma bikin shortcut aja. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang bahwa L itu tuh di situ besarnya kayak gimana? Oke, kita tahu bahwa dia berbanding lurus sama perubahan arusnya. Di mana di sini ada konstantanya. Nah, konstanta ini nilainya berapa? Ya udah, caranya kita samain aja antara hasil dari rumus induksi diri ini yang tergantung sama arus dengan hukum Faraday. Yang kalau kita hubungkan, ini datanya bisa dicoret. Berarti kita punya induktansi diri tersebut nilainya ya N dikali flux magnet dibagi I. Nah, ini adalah rumus buat induktansi
diri atau induktansi induktor. Kayak gitu. Dimana kalau kita ngitung pakai, kalau di solenoida, maka kita punya L-nya sama dengan N dibagi I, flux magnetnya kan B kali A ya, di mana medan magnetnya, bentar akan bisa nulis ini dulu, N BA dibagi I, medan magnetnya, medan magnet solenoida kita udah bahas kemarin, mu 0 Ni per L dikali A, harusnya coret. Jadi kita punya induktansi untuk solenoida sama dengan mu 0 dikali N kuadrat A dibagi L. Ada yang tanya nggak ini? Jelasin. Kang mau nanya itu kenapa D flux per DI-nya langsung jadi flux per I, Kang? Oh, kita ambil, sebenarnya akan juga di situ agak ada yang missingnya di situ tuh. Bentar, kita akan coba cek lagi. 3028. Karena kita ambil awalnya 0 kali ya. Iya benar, bisa diambil awalnya selalu 0. Kan delta itu tuh kan ya. Pada akhirnya itu sebenarnya itu kalau kita integralan kiri kanan jadi delta, di mana kita punya kasusnya selalu karena flux sama arus itu sangat berhubungan karena ini induksi diri. Kan kalau I-nya 0 otomatis B-nya 0, fluxnya 0. Jadi kita bisa ambil ketika I-nya 0 sebagai awalnya, terus pas ada arusnya yang itu. Iya, make sense. Jelas, jelas. Jelas, Kang. Ada lagi yang tanyain? Ya, akan bisa nulis ini kali ya. I 0-nya sama dengan 0, di mana flux nya sama dengan 0. Ini pasti terhubung, ini pasti ya. Karena saling terhubung. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita lanjut sekarang ke RL circuits. Bentar. Nah, sekarang RL circuits. Ya, intinya sama lah kayak di RC ya. Kita punya kasusnya kayak gini. Kayaknya biar singkat, akan nggak nulis lagi penurunannya karena penurunannya sama sih. Ya. Bahwa di sini kita punya persamaan diferensialnya minus IR minus LDI, atau akan nulis dulu daftar. Akhirnya kan berarti kalau kita pakai KVL, di mana jumlah tegangannya sama dengan 0 untuk satu loop, maka kita punya di sini tegangan, ya tegangan baterainya minus ya, minus epsilon ditambah hambatannya R kali I, di mana, nah ininya sekarang, minus, bentar-bentar.
Ini tuh minus IR. Jadi kita punya pertama ini kan minus plus. Oke, itu ya minus plus. Terus kan di sini ada arus, arus tuh dari positif ke negatif. Harusnya gitu. Nah, terus di sini kita punya ini minus, plus minus juga, kenapa plus minus juga? Itu yang kambing. Oh iya, iya, benar. Jadi kita punya, ya benar nggak jadi. Jadi, ya induktor tadi di sini itu kan bakal ngasihin arus, kan masih tegangan yang ngelawan arah arusnya, dimana kalau arusnya muternya ke sini, ini kan berarti arusnya ngalirnya gini ya, gitu kan. Nah, tegangannya bakal ngelawan ini, tegangannya berarti ini jadi plus, ini jadi minus. Jadi kayak gini kan, kasusnya tuh. Soalnya kan bakal ngehambat, si induktornya tuh ngehambat arusnya dari itu. Dari yang sini. Nah ini ya. Jadi muncul tegangan kan ngelawan arus ini. Kayak gitu. Nah, jadi di situ ada tegangan dari induktornya. Gimana tegangan dari induktornya berarti L dI per dt. Kayak gitu. Nah, berarti ya tinggal diselesain deh persamaan diferensialnya kayak kemarin. Kalau kemarin dibandingin sama kapasitor ya. Kalau kapasitor itu persamaan diferensialnya R dq per dt ya. Ditambah V ya, V itu Q sama C kali V, Q per C berarti ya, Q per C sama epsilon. Sama-sama persamaan diferensial ada satu ya. Cuman bedanya ini akan bisa ubah biar sama kayak yang di kiri lah. Jadinya ini Q per C ditambah R dq per dt. Nah, gitu. Jadi kalau di sini L, di sini R, di sini I, di sini Q, di sini Q per C, di sini R kali I. Tetapi variabelnya sama intinya. Jadi dari situ kita punya hasilnya pun bakal sama atau mirip lah, bukan sama persis ya. Bahwa akan langsung aja kalian coba kerjain sendiri aja. Harusnya 1 minus E pangkat minus T R per L. Itu kalau pas ada tegangan, jika epsilon tidak sama dengan 0 ya. Kalau misalkan pas nggak ada arus ya, atau pas dihubungin ke B, atau ini kasus A aja mungkin ya kasusnya. Ini pas A, kalau pas B, B itu kan berarti nggak dihubungin sama baterai. Kalau pas B ya berarti arusnya jadinya sama dengan I0 dikali E pangkat minus TR per L. Yang kalau digambar grafiknya jadi kayak gini. Nah, jadi kita bisa lihat sama kayak di kapasitor lah, bahwa semakin lama tegangannya tuh akan semakin mencapai titik tunak ya, kondisi tunak, stabil gitu ya. Pas di charge tuh, pas dilepasin baterainya dia bakal yang udah. Jadi in a way kita bisa ngelihat bahwa induktor tuh bekerjanya mirip seperti kapasitor. Kalau kerjanya mirip sama kayak kapasitor,
Berarti yang disimpan apa dong? Benar nggak? Pertanyaan jadi kayak gitu. Nah, yang disimpan di induktor adalah medan magnet. Yang kemudian kita bakal hitung selanjutnya adalah energinya. Ada yang tanya nggak ini? Ya ini coba kerjain sendiri lah ya, persis sama yang kemarin. Jadi akan nggak nurunin lagi. Matematikanya sama soalnya. Kang boleh lihat slide yang sebelum ini nggak? Terima kasih, Kang. Ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin energi pada induktor. Energi dan rapat energi aja digabungin. Pertama ya energi dulu. Kita punya bahwa energi itu kalau kita ngomongin di induktor ya. Bentar, aku mulainya dari mana sih itu? Oh, lupa. Q dV itu dari sini. Bahwa P itu sama dengan V kali I. Nah, kayak gitu. Ya, ini kan daya listrik ya. Daya listrik kan V kali I. Di mana daya itu kan energi persatuan waktu. Energi induktor persatuan waktu di mana tegangan induktor adalah LDI per dt. Ini coret lah ya. Kita integralin. Jadi kita punya energi induktor sama dengan integral LI DI dari awalnya arusnya 0 sampai arusnya adalah I. Berarti ya setengah L kuadrat tadi. Nah, ini adalah energi pada induktor bandingin sama energi pada kapasitor. Bentar ini jangan pakai W aja kali. Soalnya kan pakai U itu buat kerapatannya. Tapi nggak apa-apa deh. Bisa kerapatan energi itu punya U kecil. Ini setengah CV kuadrat. Ya mirip ya. Kerapatan energinya gimana ya? Kita coba pakai ini di eh, induktor. Di solenoida. Pada solenoida, sama dengan setengah LI kuadrat sama dengan setengah. L-nya tadi kita punya mu 0 N kuadrat A per L. Dikali I kuadrat. Gitu kan. Nah, di solenoida kita punya bahwa medan magnet di solenoida sama dengan mu 0 NI dibagi L. Kita ubah si N kuadratnya ya. Berarti N kuadrat sama dengan B kuadrat L kuadrat per mu 0 kuadrat I kuadrat. Kita masukin sini. Oke. Jadi kita punya kerapatan energi solenoidanya sama dengan setengah mu 0 dikali A dikali I kuadrat per L. N kuadratnya akan tulis di sini. B kuadrat L kuadrat per mu 0 kuadrat I kuadrat. Ini L biar sama L sama gitu. I kuadratnya coret. L-nya coret 1. Mu 0-nya coret.
1. Jadi kita punya sama dengan setengah B kuadrat per mu 0 dikali A L. A kali L apa? Volume. Jadi kita punya di sini energi induktor dibagi volume, berarti ini energi kerapatan energinya sama dengan setengah B kuadrat per mu 0. Nah, ini adalah kerapatan energi medan magnet yang kalau kita bandingin sama kerapatan energi di medan listrik, yaitu setengah epsilon 0 E kuadrat. Nah, diulangi lagi, ntar kita bakal pakai ini di gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalian bisa lihat lah ya kemiripan antara medan magnet dan medan listrik. Tuh. Dari segi komponen listriknya ada kapasitor di medan listrik, di medan magnet ada induktor, dan rumusnya mirip-mirip. Jadi keterkaitannya memang sangat kuat antara medan magnet dan medan listrik itu, makanya keilmuan juga jadi gabungin, elektromagnetism namanya. Bukan lagi listrik statis dan medan magnet lagi gitu, nggak dipisah. Jelas? Ada yang tanyain? Kang mau nanya, ini yang di UL-nya itu, L-nya itu beda sama L yang di solenoida tuh apa Kang yang di medannya? Oh, sorry. Ini harusnya Ini L akan panjang. bedainnya jadi L kecil. Ini Oh, panjang solenoidanya ya. ya. Ini sama ya simbolnya. Ini length. Kalau ini ya induktansi ya. Gitu. Ini juga akan ubah ya. Jadinya L kecil ya. Apa L? Ya sambung lah. Udah ya? Udah. Oke. Baik. Ada lagi yang tanyain? Oke, kalau nggak ada terakhir, ternyata cepet ya. Nggak nyampe 2 jam ternyata. Udah terakhir induktansi bersama. Soalnya ya ini 1-2 gabung, induksi medan listrik ya gitu aja. Mungkin akan kita coba baca bareng ya, induksi medan listrik itu ada hal yang nggak akan bahas lah itu. Karena akan juga belum baca bagian situ. Induksi itu udah kita lewat matematiknya. Karena akan pengen kalian coba kajian aja sendiri rangkaian RL karena sama persis sama yang di rangkaian RC. Udah ya, induksi bersama terakhir, mutual induction. Nah, ada induksi diri, ada induksi bersama. Ya, kalau induksi diri itu dia menginduksi dirinya sendiri, kalau induksi bersama dia menginduksi satu sama lain. Sesimpel itu. Ambil gambarnya dulu. Nah, kayak gini. Ini mutual induction ya. Jadi kalau di sini kita punya ada kumparan 1 memengaruhi kumparan 2, ataupun bisa dibalik, kumparan 2 mengaruhi kumparan 1. Tergantung lah. Tergantung yang dikasih arus sumbernya yang mana, maka sekali lagi bakal kena induksi elektromagnetiknya. Nah, itu yang menjadi dasar dari transformator. Transformator itu kan ngirim dari lilitan primer ke lilitan sekunder. Nah, itu tuh induksi bersama basically. Sehingga kalau misalnya kita punya induksi diri itu minus LDI per dt, oke. Ini adalah induksi diri. Maka kalau kita ngomong induksi bersama, yang kita hitung itu adalah misalkan kita ngomongin gambar yang di sini ya. Maka tegangan di coil yang kedua bakal sama dengan minus induktansi bersama pada coil yang kedua karena coil yang pertama, karena perubahan arus di kawat yang pertama, di coil yang pertama. Kayak gitu.
Atau kalau kita mau, kalau dibalik ya berarti tegangan pada coil yang pertama sama dengan induktansi bersama antara coil pertama sama coil kedua dikali perubahan arusnya dari coil kedua. Nah, ini adalah induktansi bersama. Di mana karena simetri, maka M21 sama M12-nya itu nilainya sama sebenarnya tuh. Cuma tidak semudah itu untuk dibuktikan. Akang pun nggak tahu gimana cara membuktinya. Kata Haida juga dilewat. Akang pun penasaran. Mungkin habis ini Akang bakal nyari. Ya, tapi intinya kayak gitu. Di mana induktansi bersamanya nilainya sama dengan, ada nggak rumusnya? Harusnya ada. Nggak ada. Di mana induktansi bersamanya sama dengan N2 flux 21 per I1. Induktansi bersama atau induktansi yang diterima oleh coil yang kedua karena coil yang pertama sesuai dengan coil yang keduanya lilitannya flux magnet yang diterima di coil yang keduanya tapi dibagi I1 karena I1 itu adalah sumber arusnya kan I1. Bisa diceknya sama dari hukum Faraday lagi sih sebenarnya tuh, bahwa kita bandingnya sama hukum Faraday. M21 di sini ya, hukum Faraday-nya adalah min N, ini kan GL2 ya, berarti min N2 flux 21 per dt. Ya makanya N2 flux 21 dibagi I1 gitu kan. Kayak gitu. Gitu aja kali ya. Nah itu induksi bersama. Udah deh. Ada yang tanya? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, ya itu deh materi induksi otomatik. Ya kita recap lah ya. Jadi induksi otomatik itu pertama, diulangi lagi, poin utamanya, konsep utamanya yang pengen kalian paham itu adalah hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday dipakai buat ngitung besar arus induksi. Hukum Lenz dipakai buat menentukan arah arus induksi. Karena arus itu kan harus tahu dua-duanya, besarnya gimana, arahnya gimana. Terus ini ya contoh aja, ini contoh pakai hukum Faraday sama hukum Lenz di sini tuh. Contoh soal. Ini besarnya aja kalau ini. Yang lebih lengkap ini sih. Yang jadi contohnya cuma satu sebenarnya buat induksi hukum Faraday sama hukum Lenz tuh di sini. Habisnya juga ada hukum Lenz doang. Kalau ini lebih ke pengantar buat materi semester depan, materi minggu depan. Karena kita bakal ngomongin arus bolak-balik. Terus ya ini induksi medan listrik, di mana tegangan tuh munculnya karena medan listrik. Terus ada induksi diri, di mana dia menginduksi dirinya sendiri. Jadinya kita ngomongin rangkaian induktor juga, terus energi dan rapat energi pada induktor, terakhir induksi bersama. Dari yang dibahas itu ada yang tanyain? Jelas nggak? Oke. Nah, tadi ada yang kelewat sama Kang tuh. Kita coba baca ya tentang medan listrik ini tuh. Kayaknya menarik di sini. Nah, new look at electric potential. Ini akan baca tuh. Electric potential has meaning only for electric fields that are produced by static charge. It has no meaning for electric fields that are produced by induction. Ini juga akan baru tahu. You can understand this statement qualitatively by considering what happens to a charged particle that make a single journey around a circular part in figure 3011b. Nah, 3011b. Oke, ini ya. Muatan yang bergerak melingkar di medan magnet. Oke.
is at a certain point and on its return to that same point has experienced an EMF epsilon, let's say 5 volt. This work of 5 joule per coulomb has been done on the particle by the electric field. And thus the particle should then be at a point that is 5 volt greater in potential. However, it is possible because the particle is back at the same point, which cannot have two different values of potential. Thus, potential is remaining for electric field that is set up by fields. Okay. We can take a formal look by recalling 2418, which defines the potential difference between two points. And thus, between this point. In chapter 24, we have not yet encountered Faraday's law of induction. So the field is involved in the derivation 2418, where those two the charge. If E and F, then which goes those two. Yeah. However, when changing magnetic flux is present, the integral is not 0, but is minus R. Ya, jadi kita bisa lihat sini ada kontradiksi ya. Bahwa di satu sisi, kalau kita ngomongin satu loop tertutup, beda potensialnya harusnya 0, karena balik ke titik awal. Tapi di sisi lain, kalau dari hukum Faraday, nilainya nggak 0, karena ada perubahan flux magnetnya. Artinya, kita nggak bisa ngomongin potensial listrik kalau kita ngomongin medan listrik dari induksi. Kayak gitu. Yang kita omongin adalah medan listriknya aja atau tegangannya, bisa dibilang. Ya tegangannya ada tapi potensial listriknya nggak ada. Strange ya, aneh ya. Induced electric fields are produced by charge by changing magnetic flux. Ya. Intinya ada perbedaan, nah, intinya nggak bisa konsep potensial listrik dipakai di medan listrik yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik. Oke, masih agak susah buat wrap around kepala Kang sih, cuman itu soal itu. Ya, gitu paling. Udah semua berarti. Ada yang tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya sekian dari Kang buat hari ini. Diulangi lagi minggu depan, kita bakal kelasnya hari Sabtu atau Minggu, ntar Kang kabarin lagi. Habis itu ya normal sih. Sekian dari Kang buat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.